Panen terus dan panen lagi. Teman-temanku Sobat TV dimanapun berada, teman-teman bisa lihat sejak video pertama kali itu HTV upload, sejak itulah tanaman cabai ini ditanam. Dan di slot videonya masih fokus di tanaman cabai ini. Sampai di mana hingga penanaman pohon cabai ini berakhir. Oke baik kawan, ada yang bertanya pada video sebelumnya, bagaimana mengatasi daun keriting pada cabai? Baik, kita tadi sudah menghubungi pemiliknya dan sebentar lagi datang kemari. Namun sebelumnya kita kontrol-kontrol dulu dan lihat-lihat sambil bercerita tentang panennya cabai ini. Cabai ini sudah dipanen lebih dari 2 bulan yang lalu dan selama ini menghasilkan lebih dari 1 ton. Pada areal yang luasnya kurang dari 1/4 hektar. Selama itu pula pemanenan tetap berlanjut dan belum berakhir. Pada akhir-akhir ini pemanenan menggunakan rentang waktu selama 7 hari sekali. Oke lah, saya akan bertanya pada narasumbernya langsung. Selamat sore Mas Bagus. Selamat sore. Gini Mas, pohon cabai ini dari awal sampai sekarang sudah berapa kali panen ya Mas? Sudah 12 kali petik ini Mas. Oh, 12 kali panen gitu ya? 12 kali. Dalam pemanenannya itu berapa hari sekali? Ini saya menggunakan rotasi 7 hari. 7 hari sekali panen. 7 hari sekali panen? Ya. Enggak tiap 2 hari sekali itu enggak? Enggak. Ini saya 7 hari, tujuannya memang supaya buahnya nunggu banyak. Oke. Begini Mas, kayaknya cabai sampean ini tidak ada yang keriting ya. Apakah dulu pernah mengalami keriting atau bagaimana cara penanganannya? Itu. Oke, terlebih dahulu saya sampaikan. Jadi keriting ini ada 2 faktor. Jadi faktor pertama dari faktor genetik atau dari bibitnya, bawaan, itu memang dasar dari keriting. Yang kedua itu dari faktor hama, serangan hama. Jadi yang membawa penyakit keriting ini yang dinamakan kebul atau kutu putih. Nah, jadi kalau ingin mengatasi daun keriting, jadi atasi dulu hama kutu kebulnya ini. Jadi dulu ya. Ya harus dibersihkan dulu atau dituntaskan dulu, harus bersih untuk kutu kebulnya. Terus untuk penanganan kutu kebul saya menggunakan merek dagang Desis dari Bayer. Ini saya menggunakan dosis 1 liter 1 mili. 1 liter 1 mili ya. Maksudnya Mas, 1 liter 1 mili maksudnya? 1 liter air 1 mili obat dicampur 1 mili obat gitu. Itu penjelasannya. Terus yang kedua saya menggunakan pupuk penunjang. Jadi tetap ditunjang dengan menggunakan ini. Saya menggunakan merek dagang Prokal. Oke ya, jadi nggak harus pakai obat merek ini kalau memang di toko nggak ada. Jadi untuk merek bisa dicarilah di toko tani, itu banyak obat-obat yang bisa untuk membasmi kutu kebul. Jadi nggak harus ini. Jadi di toko pertanian banyak untuk mematikan membasmi kutu kebul. Obat yang itu tadi namanya apa Bang? Desis dari Bayer. Mudah-mudahan kawan-kawan yang bertanya di komentar cukup puas dengan keterangan kita ya Mas. Ya, saya sampaikan juga semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman petani semua.
Amin amin. Oke Mas, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Oke, sama-sama. Pada lahan yang kurang dari 1/4 hektar ini mendapatkan hasil 1 ton, pemanenan tetap berlanjut dan belum berakhir. Di lokasi ini tempatnya di Pangkalan Lada SP2 Lada Mandala Jaya, Kecamatan Pangkalan Lada. Di tempat Mas Joyo masih tersedia cabai yang segar. Oke baik, itu tadi komentar datangnya dari Mas Rosid Ciksel 1 hari yang lalu tentang daun keriting pada cabai ya. Dan ini ada lagi dari Mas Yudi Alfi 2 hari yang lalu, cara mencegah lalat buah Kak. Oke siap. Karena di video yang dulu sudah diterangkan oleh narasumber, juga sudah dibahas oleh narasumber, dan sekarang tinggal mengulang saja ya, karena dulu sudah ada di video Toha TV. Untuk mencegah datangnya lalat buah, kita semprotkan saja obat santoat. Kita semprotkan saja obat santoat sesuai dosis dalam waktu 4 hari sekali. Untuk disemprotkan pada daun dan cabai ini. Dan aroma dari obat santoat itu yang akan mengusir lalat buah. Lalat buah tidak suka singgah di cabai ini karena ada aroma obat santoat. Oke Bang Yudi Alfi, moga puas ya. Oke, makasih Bang Yudi. Dan selanjutnya tak periksa dulu, mungkin ada lagi pertanyaan. Dan kebetulan mumpung ada di lokasi, dekat juga dengan narasumbernya. Rupanya dari Bang Rosid masih ada pertanyaannya, belum tuntas. Komentar 19 jam yang lalu dan isinya, ingin tahu cara penyiramannya Mas. Oke Bang Rosid, apakah ini pertanyaannya untuk alatnya atau jadwal penyiramannya? Oke baik, kita menuju ke instalasi penyiramannya. Kalau di sini pakai alat yang simple aja Bang, jadi nggak banyak alat. Kalau di sini hanya memakai selang pada setiap barisan dan menyiramnya hanya disemprot 1 persatu saja. Yang mengalir airnya dari tekanan pompa sanyu yang berukuran agak besar, dengan tekanan yang sesuai kebutuhan dan kondisi air. Kalau untuk penyiramannya kita lihat kondisi tanah ya Bang. Apabila tanah ini habis terkena hujan atau kondisi basah, kita tidak usah menyiram. Apabila di musim kemarau, kita bisa menyiram pagi atau sore, ataupun pagi dan sore. Namun yang terutama adalah waktu sore. Karena penyiraman waktu sore, air dapat bertahan lebih lama. Oleh karena tidak ada panas matahari. Macam-macam ya Bang alat penyiraman ini, ada yang simple dan ada yang lebih canggih. Atau bisa juga pakai selang yang bahannya semacam bahan polybag. Kita pasang di bawah mulsa yang tutup tanah ini dengan di lubang yang sebesar lubang jarum. Kemudian dengan disesuaikan dengan pangkal-pangkal pokok cabenya. Jadi pada selang yang di setiap pangkal-pangkal atau pokok-pokok cabai ini dicocok pakai jarum agar airnya keluar di sekitar pangkal cabai ini.
Selanjutnya disetting join dan cabangnya, dan kemudian tekanan air menggunakan pompa. Selanjutnya kita kembali ke masalah downgrading yang tadi. Sebenarnya downgrading itu tidak bermasalah pada buahnya. Buahnya tetap lebat, juga tetap bagus. Buahnya tidak ikut keriting. Namun jika daunnya sudah terlanjur keriting dan ingin kembali pulih, aplikasikan pupuk lokal pada tanahnya untuk menunjang pemulihan. Namun jika pohon cabenya masih kecil, bisa dipotong bagian ranting yang daunnya keriting. Sisakan daun-daun yang tidak keriting. Kemudian racikan nutrisi dari telur 1 butir, madu 1 saset, dicampur susu. Kemudian disemprot bercampur air. Setiap 1 sendok makan bercampur air 1 liter. Insya Allah disemprotkan pada pohon cabai itu, tunasnya akan tumbuh dengan segar dan subur, tidak keriting lagi. Alhamdulillah, dulu saya pernah praktek seperti itu. Oke, terima kasih Bang Rosid. Oke kawan-kawan, tujuan penonton ke sini adalah melihat buah cabai. Jadi silakan saja disimak perkembangan buah cabai. Dengan kondisi yang sudah dipanen 12 kali, apakah pohon cabai itu terlihat masih produktif atau sudah tidak? Oke guys, saatnya kita fokus pada tanaman cabai ataupun buahnya dengan video yang sudah disediakan. Yang penting kita berusaha, ada masalah kita pecahkan bersama. Tetap di Toha TV.